Datang orang Arab Badui di pintu. Orang Arab Badui ini kurang adab. Nabi sedang khutbah, berdiri dia di pintu. Bukan saya mengatakan bapak yang berdiri di pintu Arab Badui. Turun lengan bajunya, nampak putih ketiak Nabi. Nabi itu ketiaknya aja putih, kita pipi hitam. Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu ketika pandemi belum ada, sempat berceramah di Masjid Oman Banda Aceh. Ustadz Abdul Somad menceritakan kisah Nabi Muhammad dan kejayaan kerajaan Aceh pada masa lalu. Jamaah yang hadir nampak senang mendengarkan tausiah dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Berikut video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah memakai topi khas Aceh, pakai baju juga pintu Aceh, pakai kain sarung juga sarung Aceh. Sudah siap dengan kursi, dengan mejanya. Begitu mau bicara, mikrofon maju. Artinya apa? Kita tidak bisa sendirian, kita perlu orang lain. Makanya kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Saya bisa sampai ke tanah Nangro Aceh Darussalam karena ada orang lain. Ada kawan sahabat membawa saya. Yang dulu kami sama-sama di Mesir, sampai kembali mereka ke bumi Aceh. Mereka membuat persatuan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah. Sekarang ketuanya adik kelas saya, Al-Mukarram Al-Ustadz Tengku Muhammad Fadilah. Adapun ketuanya yang dulu sudah pensiun, Tengku Fadil Rahmi, hari ini datang sebagai anggota DPD RI. Takbir. Yang dulu jihadnya lewat dakwah pendidikan, sekarang jihadnya jihad konstitusional, jihad di parlemen. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Yang saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Ma'mur, alim ulama, tokoh masyarakat, para abu, abi, tengku, pimpinan dayah, cendekiawan, tak dapat sebutkan satu persatu. Semua yang hadir di majelis subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz-ustadz, guru-guru yang ingat saya sebutkan, di antaranya sahabat kami di Mesir dulu, Dr. Amri Fatmi, LCMA, LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar. Saya sampai LC aja, habis itu lari dari Azhar. Maka bertuah tanah Aceh tidak hanya mengeluarkan minyak, gas bumi, tapi juga mengeluarkan anak-anak bangsa SDM-nya yang dari Al-Azhar Mesir dan kembali ke tanah Aceh mengamalkan ayat Al-Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Ada 1-2 orang duduk bersama Nabi. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Belajar ilmu agama. Setelah paham agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pulang ke kampung halaman untuk menyampaikan dakwah. Banyak juga orang berilmu tapi tidak pulang ke kampung halaman, pulang merantau ke negeri lain.
dakwah juga namanya. Tapi kalau diikut perintah Allah, liunziru qaumahum, berdakwahlah ke kampung halaman, la'allahum yahzarun, mudah-mudahan orang kampung kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pengajian supaya hati takut. Kalau makin ngaji makin takut sama Allah, lanjutkan. Makin ikut pengajian makin datang rasa cemas, tak selamat dari azab kubur, tak selamat sakaratul maut, tak selamat usu'ul khatimah, tak selamat dari neraka. Lanjutkan. Tapi kalau ikut pengajian cuman hafal dalil, hanya merasa paling benar, lalu orang lain salah, padahal masalah khilafiyah, maka bukan la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan pengajian kita subuh ini membuat kita la'allahum yahzarun, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu tidak banyak, dua saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang teguh yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kenapa Ustadz dulu kan Malik baru Hakim? Karena memang secara tahun lebih dulu Imam Malik dari Imam Al-Hakim. Jadi begitu cara menyebutkan, jangan sampai terbalik-balik. Siapa yang paling tua dari imam empat mazhab itu? Hanafi, Maliki, Muhammad bin Idris, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau salah sebut Pak Ustaz masuk neraka? Enggak. Jangan sampai nanti ada Ustaz salah menurut mazhab Syafi'i masuk neraka. Ada perkara hal yang membuat orang masuk neraka, tapi ada masalah-masalah kecil yang terkeliru, tersalahnya termaafkan. Apalagi kalau dia man tajawaza, innallaha, sesungguhnya Allah memaafkan, tajawaza an ummati, memaafkan hamba-hamba dari umatku ini, kata Nabi SAW. Kapan dia? Manasya au akhta'a, kalau dia lupa dan tersilap dan tersalah. Nah, berpegang teguh dengan Quran sudah, berpegang teguh dengan sunnah sampai hari ini. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Ini sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqamah melaksanakan subuh berjamaah. Ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itulah yang disebut dengan hadis. Man haddatsa anni bi hadisin, siapa yang meriwayatkan hadis dariku. Itu asal muasal kata hadis, artinya cerita dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man haddatsa bi hadisin, siapa yang menceritakan suatu cerita hadis dari Nabi, yura annahu kadzibun, terlihat tanda-tanda bahwa dia bohong, pendusta, fahuwa ahadul kadzibaini, fahuwa ahadul kadzabin, maka dia termasuk pendusta. Adapun istilah sunnah, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku. Makanya di Suriah ada namanya Darul Hadis, tempat belajar hadis. Tapi di Ciputat ada namanya Darus Sunnah, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Jurusan apa kuliahnya? Fakultas Usuluddin, jurusan hadis. Tapi di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, jabatan Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian ulama mengatakan hadis dan sunnah adalah sinonim. Kau tadi belajar apa? Belajar hadis. Kau tadi belajar apa? Belajar sunnah. Tapi ada juga yang membedakan. Ada yang mengatakan hadis lebih umum, cerita Nabi sejak lahir dari kecil sampai menerima wahyu, sampai pindah ke kota Madinah, sampai meninggal, hadis.
Adapun sejak dia jadi nabi sampai meninggal jadi dalil hukum sunnah. Ini masalah perbedaan pendapat tentang hadis dan sunnah. Hadis cerita, sunnah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah artinya kebiasaan. Nabi pakai jubah, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai sorban, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai siwak, sunnah, kebiasaan. Bapak setiap pagi merokok, sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak. Ibu setiap mau pergi undangan pakai lipstik, sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu. Adapun sunnah Nabi adalah yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang dipakai Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, min qaulin, ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu adalah sunnah, hadis Nabi. Mana di antara ucapan Nabi? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ucapan Nabi. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia mendapatkan perlindungan Allah sampai petang hari nanti. Sunnah Nabi. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Sunnah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Sunnah, karena ucapan itu keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, selesai salat subuh dia tak keluar masjid, tapi dia duduk di masjid, yadhkurullah, berzikir, menyebut, mengagungkan, mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Duduk dia di masjid, tapi berzikir, bukan duduk tidur. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, dilewatkannya waktu 2 tanduk setan. Apa itu makna 2 tanduk setan? Ini bumi, ini matahari. Nanti ada masanya terbit matahari, itu ada jam, kita tengok jam berapa terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, ini matahari bulat. Begitu terbit matahari bulat, datang setan menghampiri. Setan kan? Bertanduk. Matahari bulat, datang setan menghampiri. Maka disebut dengan qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Berapa lama waktu 2 tanduk setan itu? Ketika matahari naik qaida ramhin, setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, naiknya matahari dari bawah ke atas setinggi tombak 12 menit. Untuk supaya genap mudah selamat 15 menit. Maka kalau terbit matahari jam 6.30, lewatkan 15, jam 6.45 barulah bisa melaksanakan salat sunat isyraq 2 rakaat. Sunnah Nabi bicara. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia tak keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, dilewatkannya waktu 12 menit setinggi tombak. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala dia macam pahala haji dan umrah. Tammah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ini ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Nabi adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dihafal oleh sahabat, didengar tabi'in, dihafal oleh tabi'in, didengar tabi'in, didengar tabi'in, disampaikan kepada murid-muridnya. Akhirnya datanglah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, datang dari negeri bernama Bukhara. Bukhara sekarang Uzbekistan. Pergi dia ke Makkah, naik haji, lanjut ke Madinah.
tertidur dia di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nampak dalam mimpinya dia sedang mengibaskan pemukul lalat kipas. Ada lalat dipukulnya. Ditanyakannya kepada gurunya, apa arti mimpiku itu Tuan Guru? Kata gurunya, artinya engkau menghilangkan hadis-hadis palsu dari hadis-hadis Rasulullah. Karena lalat itu najis, kotor, membawa bakteri, penyakit. Begitulah engkau menghalau lalat, kau bersihkan dari hadis-hadis palsu. Karena waktu itu bertebaran hadis-hadis palsu. Al-bazinjan syifa'un min kulli da, terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Yang buat siapa? Tukang jual terong, biar terongnya laku. Maka Imam Al-Bukhari lah tonggak membuat satu kaedah, dipelajari para ulama. Dia punya manhaj, metode. Hadis baru boleh diterima kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Silsilah. Imam Bukhari meninggal tahun 256, 2 abad setengah dari Nabi. Tak mungkin berjumpa dengan Nabi. Dari mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis? Dari Abdullah bin Maslamah, gurunya. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas, gurunya. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad, gurunya. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj, gurunya. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas, Abu Zinad, Al-A'raj, Abu Hurairah, Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Bergurulah kepada guru-guru yang bersanad. Dari mana sanadnya? Dari Al-Azhar, dari Syekh Azhar sampai ke Nabi. Dari mana? Darul Mustafa Tarim Hadramaut sampai ke Nabi. Dari mana? Dari Dayah, guru-guru di Dayah, sanadnya sampai ke Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili dari Makkah, Al-Imam Al-Qushashi Madinah, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Malik bin Anas, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dari mana? Dari Google. Kamu qala al-imamu YouTube. Oleh sebab itu maka, oh jadi kalau gitu kami mendengar pengajian Ustadz di YouTube itu tak boleh? Boleh kalau Ustadznya jelas. Ada Ustadz itu di atas dunia ini. Karena banyak juga yang di internet itu dia tidak ada. Suaranya aja ada. Itu suara Google itu nggak ada orangnya. Robot. Anda melewati jalan Sudirman, belok sebelah kiri ada pasar. Pas tengok tak ada. Tak jelas dia. Selama ustadz-ustadznya jelas, maka belajar dari internet hanya wasilah, boleh. Ini yang pertama, ucapan-ucapan Nabi. Yang kedua, fi'lin, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Sahabat sholat di belakang, Nabi jadi imam di depan. Ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat di belakang? Aku melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Aku di belakang jadi makmum. Ketika Nabi salam, kulihat, aku melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu bukan qauli, bukan ucapan, tapi perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat. Nabi tak ada bercerita, hai sahabat, ini aku salam ya, putih pipiku kan? Putih kan? Tak ada. Nabi perbuat saja. Nabi tak ada ngomong. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat melihat. Mana lagi contoh perbuatan Nabi SAW? Hadis Nabi tentang wudhu. Nabi berwudhu diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman, aku melihat dengan mataku, kepalaku sendiri. Aku melihat beginilah Nabi berwudhu. Nabi membersihkan tangannya, lalu air dimasukkannya ke mulut dan ke hidung, istinsyak wal istinthar. Lalu kemudian Nabi membasuh mukanya, kemudian Nabi membasuh tangannya sampai siku, kemudian Nabi mengusap menyapu kepalanya, telinganya, Nabi menyiram kakinya. Nah, ini semuanya adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi?
Nabi salat mengangkat tangannya hatta yuhazi baina udhunaihi, hatta yuhazi udhunaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinganya. Allahu akbar. Tapi hadis satu lagi mengatakan yuhazi mankibaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke bahunya. Makanya ada yang mengangkat sampai ke bahu. Allahu akbar. Ada yang mengangkat sampai ke telinga. Allahu akbar. Ini Nabi tidak bicara. Nabi tak ada mengatakan, "Hei orang beriman, kalau kalian sholat, angkat sampai telinga, angkat sampai bahu ya. Yang nggak ngangkat nggak apa-apa, asalkan sholat." Nggak ada dia bilang gitu. Sahabat melihat, sahabat menyaksikan, sahabat bercerita. Maka ini yang disebut dengan hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mandi, bagaimana hadis tentang Nabi duduk, bagaimana Nabi sujud, bagaimana tumak ninah Nabi tenang. Itu semuanya hadis fi'li. Qauli ucapan, fi'li perbuatan. Yang ketiga takriri. Takriri Nabi diam. Diamnya Nabi pun mengandung makna. Nabi diundang di suatu majelis. Tentu di majelis ada minuman, ada makanan. Di sini kok nggak ada makanan Pak Ustadz? Nanti habis ini. Saya termasuk yang tak khusyuk ceramah kalau ada makanan, ada buah. Mata saya ini nggak buah itu aja. Bercerita tentang kurma, karena kebetulan ada kurma di situ. Nabi sedang dijamu makan, ada sepiring daging. Ketika tangan Nabi mau mencubit daging itu, mau dimakannya, datang sahabat berkata, "Innahu ladabbun." Ya Rasulullah, itu daging bob. Tak jadi Nabi ambil. Bob itu bentuknya macam biawak, tapi makanannya lumut, tidak biawak. Gimana bentuknya Pak Ustadz? Buka HP, dah, buka Google, udah, tulis di Google itu huruf dua saja, bot sama ba, bob, enter, pilih image, gambar. Dulu zaman saya di pesantren susah, bob bentuknya seperti biawak, apa ya? Sekarang mudah aja ngajar, tulis top, kenapa? Itu dia lob. Bob mirip macam biawak, tapi bukan biawak. Bob ini makanannya lumut, sedangkan biawak semua anak ayam pun dimakannya. Maka biawak haram, buas. Sedangkan bob, Nabi diam, Nabi tidak memakan, Nabi tidak menyuruh. Seandainya Nabi menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai orang beriman, makanlah bob ini. Berarti qauli. Seandainya Nabi memakannya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Maka berarti hadis fi'li, perbuatan. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang, Nabi tidak memakan, Nabi diam saja. Sahabat memakannya dan Nabi diam. Ini namanya takriri. Diamnya itu mengandung makna boleh makan daging bob. Di Mesir ada namanya pasar Sayyidah Aisyah. Ada di situ bob, dijual bob. Tapi saya tak pernah makan. Nengoknya aja ngeri, seram. Makan biawak. Nah, bob ini kalau dipotong maghrib, subuh baru mati. Manjat-manjat, horor, seram. Bob namanya. Nanti kalau tahu ada orang ngasih makan bob, weh haram makan. Tapi bob, tak ada bob tempat kita. Hidupnya di gurun pasir. Contoh lain, Nabi sedang duduk-duduk, datanglah seorang sahabat. Apa kata si sahabat ini? Ya Rasulullah, kami berdua pergi musafir, sampai di tengah jalan masuk waktu sholat, lalu tidak ada air, kami pun tayamum. Selesai tayamum kami pun sholat. Selesai sholat kami lanjutkan perjalanan. Sebelum habis waktu, kami menemukan kolam di tengah gurun, oase namanya.
nampak kami ada air. Akhirnya saya ulang wudhu, karena tadi saya sholat pakai tayamum, saya rasa kurang puas. Akhirnya saya ulang berwudhu dan saya sholat. Kawan saya tidak mengulang sholatnya, karena dia sudah sholat pakai tayamum. Lalu apa kata Nabi? Laqad asabta sunnah. Yang sudah sholat pakai tayamum tidak mengulang pakai wudhu, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Sedangkan engkau yang sholat dua kali, sekali pakai tayamum, sekali pakai wudhu, laka ajrani, kau dapat dua balasan pahala. Balasan sholat pakai wudhu dan balasan sholat pakai tayamum. Ini juga namanya takriri. Artinya perbuatan itu dia lakukan sebelum ada penjelasan dari Nabi, dan Nabi menyetujui perbuatannya. Persetujuan Nabi terhadap perbuatannya itu namanya takriri. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Mana tahu nanti ada orang nanya, ya apa hadis itu ya? Hadis itu pokoknya hadis, jangan tanya-tanya. Nah, tadi subuh sudah dijelaskan Ustaz Somad, hadis itu ada 5 dia. Apa yang 5 itu? Itulah saya pun nggak pula ingat ini. Tapi alhamdulillah ada yang membantu kita sekarang. Apa namanya? Ustaz Abdul Somad official, subscribe, like and share. Ulang. Tidak hanya itu, channel-channel anak-anak muda kita, coba tengok berapa kamera ini, banyak sekali. Itulah enaknya belajar zaman sekarang. Zaman dulu mesti diulang, mesti ditulis. Dulu kalau pengajian tulis, sekarang mana lagi orang nulis? Udah hafal semua. Oh, rupanya dia tak boleh kepala bergerak, asal bergerak berbunyi dia. Pak saudara, saya gini aja nih. Contoh lain, bagaimana itu takriri persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyetujui. Kata Nabi, la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraizah. Nanti kalian kalau sholat asar di Bani Quraizah. Ini sahabat mau pergi dari kota Madinah. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Sahabat pun pergi. Dalam perjalanan masuk waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu asar. Pecah dua sahabat. Sebelah sahabat mengatakan, sebagian sahabat, kita sholat di jalan. Gimana nih sahabat? Kita sholat di jalan. Bukan di tengah jalan itu, di pinggir lah, di tengah. Maksudnya dalam perjalanan itu, karena waktu sudah masuk. Hadis Nabi berkata, as-salatu ala waktiha, salat tepat di awal waktu. Tapi sebagian sahabat berkata, kita mesti salat di Bani Quraizah, karena Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan salat kecuali di Bani Quraizah. Akhirnya selesai acara di Bani Quraizah, sahabat pulang cerita ke Nabi. Ya Rasulullah, engkau berpesan kan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Iya, tadi kami dalam perjalanan masuk waktu asar dan sebagian kami sholat di tengah jalan, sebagian lagi sholat di Bani Quraizah. Dua-duanya benar. Yang sholat di tengah jalan mengikuti perbuatan, mengikuti ucapan Nabi. Perbuatan Nabi sholat di awal waktu. Ucapan Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, perbuatan yang afdal salat di awal waktu. Yang salat di Bani Quraizah, Nabi sendiri menyuruh jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Kenapa Nabi berkata jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah? Tujuan Nabi, cepat-cepat kalian naik onta, naik kuda dari Madinah, supaya nanti ketika masuk waktu asar salatnya di Bani Quraizah. Jadi ada memahami hadis itu tekstual, ada memahami hadis itu kontekstual, dan Nabi membenarkan kedua-duanya karena masih dalam golongan memahami, mengikuti sunnah. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, masih mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi tidak gara-gara ini, oh kalau gitu kita berlapang dada menerima perbedaan. Nabi membenarkan yang sholat di jalan pun benar, yang sholat di Bani Quraizah pun benar, gak ada yang salah.
Pak Ustadz, itu ada kawan kami nggak sholat. Nggak apa-apa, yang penting baik. Nggak bisa begitu. Tidak cukup hanya baik dalam Islam. Orang baik pun masuk neraka jahanam kalau tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Muhammad itulah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Yang keempat, sifati khalqiyatin, sifat fisik. Sifat fisik Nabi. Contoh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Itu yang mimbar sunnah. Ini tak ada lantainya, berarti mimbar bid'ah. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas. Ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui di pintu. Orang Arab Badui ini kurang adab. Nabi sedang khutbah, berdiri dia di pintu. Oh, no. Bukan saya mengatakan bapak yang berdiri di pintu Arab Badui. Nah. Apa kata orang Arab Badui? Halakatil amwal. Onta kami di kampung sudah mati. Ternak kami, kebun korma kami, kebun anggur kami kering. Mati ya Muhammad. Tolong kau berdoa minta hujan. Langsung Nabi di atas mimbar mengangkat tangannya. Dan dia berkata, aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Lengan baju Nabi itu besar. Jubah Nabi masih ada disimpan di Turki. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umrah singgah ke Turki. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besar, lengan. Waktu diangkatnya tangan, turun lengan bajunya sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Itu bukan hadis qauli, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisik Nabi. Jadi Nabi mengangkat tangan bukan gini. Kalau gini mana nampak ketiak? Nabi mengangkat sampai aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Turun lengan bajunya, nampak putih ketiak Nabi. Nabi itu ketiaknya aja putih. Kita pipi hitam, muka hitam, mau ngaku sama dengan Nabi. Nabi itu manusia biasa. Dia manusia, kita biasa. Dia betul, Nabi itu memang manusia, cuman ketiaknya putih. Khalqiyatin, fisik Nabi. Anas bin Malik, datang perempuan namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, selamat datang di kota Madinah ya Rasulullah. Itu ada orang-orang kaya mengasih wakaf tanah, ada konglomeraat orang kaya dermawan mengasih onta. Aku miskin susah, tak ada emas perakku. Dibawanya lah anak umur 10 tahun. Ambillah anakku ini jadi pembantumu ya Rasulullah. Namanya Anas bin Malik. Didoakan Nabi anak ini, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan harta si Anas. Ya Allah, panjangkan umur si Anas. Ya Allah, banyakkan anak si Anas. 3 doa Nabi. Aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Dikabulkan Allah doa Nabi. Anas bin Malik, anaknya, cucunya paling banyak. Sebelum meninggal dihitung anak cucunya 100 orang. Aksir malahu, banyakkan hartanya. Orang lain kebunnya panen setahun sekali. Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Begitu kabulnya doa Nabi. Lalu kemudian apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya asyara sinin. Aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah 10 tahun. Bagaimana kau selama dengan Nabi itu? Kucium tapak tangan Nabi, at-tiyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi.
semerbak kasturi. Nanti pergi ke Makkah, Madinah, masuk ke mall, tanya di situ, bacakan hadis ini, atyabu min rihil miski. Datang orang Arab yang penjaga itu bertanya, Istiba, what do you want? Mau cari apa? Atyabu min rihil miski. Nah diambilnya, nah ini dia, kecil, $100, kecil, botol paling kecil $100, harum semerbak kasturi. Makainya pagi setetes saja. Kalau ada kawan pakai 2 tetes, menetes air mata kita. Wangi, minyak wangi kau ni ya, minta lagi. Tapak tangan Nabi dicium Anas bin Malik, atyabu min rihil miski. Coba cium tapak tangan kita, masab, berkeringat, berpeluh, cium. Kita aja ciumnya mau muntah, apalagi orang. Tapi tapak tangan Ustaz tadi kami cium harum di hotel tadi, setengah botol. Itu kalau kita naik pesawat, datang pramugari membawakan sapu tangan putih basah berasap karena baru pasang uap. Bapak mau? Pak mau katanya, pakai. Ada yang baru pertama kali disangkanya roti dikunyah. Sapu tangan. Ustaz, kami kemarin waktu naik pesawat kok nggak ada yang ngasih? Naik harus kelas bisnis, kelas ekonomi. Oh, jadi Ustaz kalau diundang minta bisnis ya? Enggak, saya tak pernah minta hotel bintang 5, tak pernah minta bisnis. Saya pernah diundang naik pesawat, tengok seat kursi nomor 40, pas di ujung. Pas saya sedang duduk 40, datang pramugari. Pak, pilot minta Bapak pindah ke depan. Pilot minta, saya pun duduk ke depan. Itu namanya bisnis bisyafa'atil pilot. Tiket kita ekonomi, cuman pilot. Saya heran, kenapa lah pilot ini baik sekali mau memindahkan saya ke depan. Saya berdepan. Tak berapa lama pilot pun keluar. Rupanya mau minta foto. Selesai. Inti cerita kita, apa yang ingin Ustaz Somad sampaikan? Ternyata orang-orang kaya yang duduk di kelas bisnis itu banyak tak mandi. Dah, Nabi SAW ketiaknya putih, pipinya waktu sholat nampak putih, tapak tangannya harum semerbak kasturi. Nanti kalau saya cerita, dikata orang mengada-ngada, tapi tengok di dalam Sahih Al-Bukhari. Kana Rasulullah SAW idza basaqa, basaqa meludah, meludah. Au tanakha'a binukha'atin. Kalau basaqa ludah tak ada dahak. Tapi kalau ada dahaknya tanakha'a, nukha'ah, berdahak. Ini mengatakan ada Ustaz Somad. Saya membacakan hadis Sahih Bukhari. Kalau Nabi meludah, diambil sahabat ludah itu, mereka sapukan barokah. Ih, jijiklah Pak Ustaz. Kau kan belum jumpa sama Nabi. Ludah Nabi bukan macam ludah kita. Kita belum meludah aja terbayang bau naga. Anas bin Malik mencium keringatnya harum semerbak kasturi. Sahabat mengambil ludahnya, dicolekkannya, dipoleskannya, harum semerbak kasturi. Dia Nabi guys. Kau pikir kau tak gosok gigi 3 hari? Ini kemuliaan, keagungan. Makanya kenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita sejarah. Dulu saya bingung kenapa yang diajarkan oleh para habaib, oleh para abu, para abi itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ternyata tak ada gunanya baca Quran, tak ada gunanya baca hadis kalau tidak yang pertama kali ditanamkan cinta
cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, semuanya diikut, semuanya dicinta, semuanya disayang, luar biasa. Anas bin Malik tak hanya mencium tangannya, Anas Malik mencium tapak tangannya. Buka kitab hadis-hadis sahih. Saya tak mau menyampaikan kalau tidak sahih-sahih. Maaf, beribu maaf. Di ujung ini namanya hasyafah. Kulit yang menutup hasyafah itu namanya kulfah. Ustaz cerita tentang apa ini? Senapan angin. Kulfah itu harus dipotong. Karena kalau kulit kulfah tidak dipotong, di dalam itu ada kotor, bau, warnanya putih. Yang belum sunat coba tengok. Nabi SAW itu tidak ada. Keringat sudah kita ceritakan, air liurnya sudah kita ceritakan. Bagaimana? Inna min karamati, sesungguhnya di antara kemuliaan Allah terhadap diriku, wulidtu mahtunan, aku lahir dalam keadaan kulit kulfah sudah terpotong. Makanya Nabi tak pernah mengalami ada kotor, bersih. Dari sejak lahir bersih. Kita kalau tak ikut khitan masal, sampai sekarang masih bekapur barang. Jadi kalau dikatakan Nabi itu manusia biasa, betul, dia manusia biasa, tapi dia punya khasais, karakteristik, keistimewaan yang tak kita punya. Inilah yang kita ceritakan ke anak-anak kita, ke cucu kita, ke sahabat kita, supaya dia tahu tentang maqam kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa, tapi lahirnya bagaimana? Hadis tentang Nabi berkhitan ini, ada ustadz yang berceramah, dia kutip pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan hadis-hadis tentang Nabi terlahir berkhitan ini hadisnya dhaif. Tengok pendapat Al-Hakim, apa kata Imam Al-Hakim? Laqad tawaratil ahaditsu, mutawatir, riwayat-riwayat mengatakan anna Rasulullah SAW wulida makhtunan, bahwa dia terlahir dalam keadaan terkhitan, berkhitan, sudah putus, sudah bersih. Apa maknanya? Kotoran najis yang bau busuk tak ada, air liurnya harum semerbak, tapak tangannya lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darahnya? Darah kita pecah jerawat, cium, bau mayat. Datanglah Abdullah. Abdullah mana? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah yang mana? Makanya nanti kalau ada orang meriwayatkan Abdullah, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, kata Nabi, Abdullah, ta'al, sini Abdullah, Abdullah bin Zubair. Ya. Ihtajaman Nabi, Nabi berbekam. Darah bekam Nabi itu disuruhnya Abdullah buang. Abdullah, ini darah bekam, tolong kau buang ke belakang. Pergi Abdullah Zubair ke belakang, diminumnya darah Nabi. Habis. Balik dia jumpai Nabi. Udah kau buang Abdullah. Nabi mana bisa dibohongi? Dia tidak jawab, diam. Nabi tahu, engkau minum. Apa kata Nabi SAW? Darah yang menyatu dengan darahku diharamkan Allah disentuh api neraka. Makanya kita diajarkan bersilaturahim kepada habaib. An asila ila qarabati Rasulillah, As-Saggaf, As-Shihab, Al-Haddad, Al-Jifri, Barakbah. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, zuriat Rasulullah, para habaib. Ahabbu ilayya, lebih kucintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang dijamin masuk surga, lebih suka bersilaturahim dengan kerabat Nabi daripada kerabatnya sendiri. Why? Kenapa? Karena dalam darah mereka ada setetes dua tetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ketika datang Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown, datanglah jamaah berjubah pakai sorban. Saya sangka dari Yaman juga.
Kok bahasa Indonesianya lancar? Rupanya dari Aceh. Orang Aceh kan mirip-mirip Arab. Arab, Cina, Eropa, India. Hebat orang Aceh, semua wajah ada. Dari mana? Dari Aceh, Ustaz. Ngapain datang kemari? Mau silaturahim dengan Habib Umar bin Hafiz Tarim Hadramaut. Apa maknanya? Ustaz Samad, mohon maaf besok saya tidak bisa ikut pengajian Ustaz, kata Abu tadi malam. Kenapa? Kami mau pergi ke Jakarta menjumpai Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri. Sekarang sedang ada di Jakarta. Dari Hadramaut, murid dari Habib Umar bin Hafiz. Kenapa? Tak dapat melihat darahnya yang mengalir, paling tidak bisa berjumpa bersalaman dengan orang yang mengalir darah Nabi dalam badannya. Di samping keilmuannya, akhlaknya, sorbannya, jenggotnya, jubahnya, alimnya, tawaduknya, tapi juga melihat karomah dan kemuliaannya. Ustaz Somad, ada mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Oh jelas, jelas. Darah Nabi Adam. Nabi Muhammad tak ada. Nabi Adam malah. Itu terbit matahari. Itu hebatnya Masjid Oman Al-Ma'mur Banda Aceh. Asal terbit matahari bunyi dia. Ternyata terbit matahari jam 6.41. Matahari sekarang sedang terbit. Terbit matahari atau mik rusak? Oh, terbit matahari. Terbit matahari sekarang, setan pun mulai keluar. Kata setan, metal, kata setan. Inilah waktu yang dipakai Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Nabi SAW, idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kau minum pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Itulah maka kita diajarkan sunnah pakai tangan kanan. Contohnya gini. Bismillah. Makan baru yami, minum dah. Ketika Nabi minum, apa kata Abu Bakar melihat Nabi minum? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Melihat Nabi minum, hilang haus. Waktu saya minum tadi hilang gak haus Bapak? Gimana mau masuk surga? Ustadz macam udah sampai aja ke makom itu. Belum, gaya-gaya aja. Fasyariban nabiyyu, Nabi minum hatta irtawaitu, sampai hilang hausku. Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta itu sampai hilang. Berapa banyak anak-anak muda, kok nggak jadi nikah sama dia? Cinta tak mesti memiliki. Itu bukan cinta, bodoh. Saking cintanya kepada Nabi, melihat Nabi makan perutnya ikut kenyang, melihat Nabi minum hilang dahaganya, melihat Nabi berkata sampai dia. Dulu sahabat Nabi di balik-balik pohon korma mengintip, habis sholat subuh mereka nunggu Nabi keluar rumah, hanya ingin melihat Nabi kalau keluar yang dulu keluar kaki kanan apa kaki kiri. Begitu cintanya. Suatu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab, adik Hafsah, adik ipar Nabi, menyiramkan air. Tidak ada pohon kayu, dia menyiramkan air. Sahabat bertanya, kenapa kau siramkan air? Karena aku pernah melihat Nabi ketika masih hidup menyiramkan air di tempat ini. Ternyata kalau kita cinta sayang sama orang, perbuatannya waktu hidup kita lakukan bisa terobati rindu kita. Saya baru paham cerita ini setelah mak saya meninggal dunia. Datang saya ke rumahnya, saya tengok ada pohon jambu sama pohon bunga di depan. Jam 2 malam saya ambil air, saya siramkan. Terasa lapang dada karena pernah melihat dia menyiramkan sesuatu. Baru saya paham setelah umur 42 tahun, itu rupanya yang dirasakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab dulu melakukan perbuatan yang dibuat Nabi. Maka jangan heran kita melengok orang pakai sorban,
Apa bapak ini pakai sorban? Kok nggak kepanasan ya? Aku nengok dia aja risih, apalagi pakai sorban. Ada orang risih menengok orang Islam pakai sorban. Apa bapak ini berjenggotnya? Macam kambing ku tengok. Orang kalau sudah cinta, coba tengok anak-anak Fang itu, antingnya sampai 12. Anting, bibir pakai anting. Menengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang bergerak-gerak. Kalau ditanya, sakit nggak adik? Sakit nggak? Sakit. Pakai tato-tato tuh sakit nggak? Menjerit-jerit sakit, mahal. Tapi kenapa? Cinta. Sulit memahami cinta bagi orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan shaf, kata imam. Luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tengok kanan kiri, langsung ngambil dari kantong. Apalah imam nih gosok gigi mau sholat. Dia mengamalkan sunnah. Laulaan asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli salah, setiap mau sholat gosok gigi. Jangan ejek orang yang mengamalkan sunnah. Kalau sanggup laksanakan, kalau tak sanggup jangan ejek. Sanggup mulai, buat kecil-kecil. Kalau tak sanggup jangan olok-olok orang. Kenapa? Orang yang paling dekat, aqrabu majlisan, yang paling dekat majlisnya dengan Nabi SAW. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku dekat majlisnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat majlisnya dengan Nabi SAW. Gimana mau dekat majlis dengan Nabi? Majlis pengajian subuh aja nggak bisa masuk ke dalam. Oh, Ustaz ngejek kami yang di luar ya? Tidak. Ini bukan karena terlambat, ini karena Masjid Oman Al-Ma'mur. Dua kemungkinan, masjidnya terlalu kecil atau orangnya terlalu banyak. Tapi rasanya masjid ini besar ini, luar biasa besar, sampai ke lantai 2. Jangan-jangan di atas masih ada lagi? Ada? Tak ada. Ini memang masyarakat Aceh kalau sudah pengajian melimpah ruah. Mudah-mudahan Aceh ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimuliakan Allah tanah Aceh. Awal pertama Islam datang ke Nusantara di Aceh. Dimuliakan Allah tanah bumi Aceh. Kerajaan Islam pertama di Aceh. Dimuliakan Allah Aceh sampai zaman modern ini. Dengan apa? Masuknya perda syariah, bisa ajaran sunnah masuk ke dalam perda, diperjuangkan oleh anggota-anggota legislatif dari partai-partai yang memperjuangkan syariat Islam bersyariat sampai hari ini. Alhamdulillah, ini kita doakan mudah-mudahan menular ke negeri-negeri yang lain, insyaallah. Amin. Negeri-negeri yang lain kalian tinggal datang saja ke Aceh, studi banding, kalian ambil bahannya, kalian fotokopi, kalian print, copy paste, tapi kalian robahlah kabupaten, provinsi. Jangan sampai nanti pas pembacaan laporan DPR, Kabupaten Aceh Selatan, dari mana kau kopi ini? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau dia bangun tidur waktu masih kecil-kecil, Nabi itu kalau dia bangun tidur, rambutnya seperti sudah tersisir rapi. Saya ada foto saya waktu kecil, disimpan di rumah. Foto saya waktu masih kecil, pipi saya putih pakai bedak. Saya tanya almarhumah mak saya, mak ya, kenapa pipiku ini dibuat putih? Kau kan hitam. Jadi asal sudah kumandikan, kata mak saya almarhumah, asal sudah kumandikan, orang asal jumpa pasti bertanya, anak ibu ini udah mandi ya? Karena kau hitam. Jadi gimana mak? Ku ambil bedak, ku campur air, aku tempel-tempelkan. Jadi orang tak bertanya lagi, apa sih udah mandi kan udah bedak. Nabi Muhammad SAW kalau dia bangun tidur seperti sudah mandi. Rambutnya tersisir rapi, bersih, macam orang udah mandi. Sedangkan maaf, kotoran di ujung kemaluannya tak ada, sudah terhitan. Apalagi biji mata, apalagi kotoran, bersih. Darahnya, keringatnya, air liurnya, wajahnya berkilau cahaya. Makanya Abdullah bin Salam sebelum dengar ceramahnya sudah bersyahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang lain menyambut, tala'al badru alaina. Abdullah bin Salam tak mau menyambut, dia tengok aja dari jauh. Dia tengok aja. Ini nabi asli apa nabi KW ini? Begitu dia sudah melihat tanda-tanda kenabian, langsung dia datang. Saksikanlah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Heran orang, dari mana kau tahu dia nabi? Sebelum dia bicara baru kulihat tanda-tandanya, aku sudah tahu dia nabi. Aku lebih yakin dia itu nabi daripada anak yang di rumah itu anakku. Aku lebih yakin dia nabi 100% daripada yang di rumah itu anakku. Orang heran, kenapa kau bicara begitu? Dari tanda-tandanya yang kubaca dalam kitab suciku Taurat dan Injil, aku yakin dia nabi 100%. Anakku di rumah aku tak yakin, karena boleh jadi istriku berselingkuh. Kenapa Bahira mengatakan pulangkan anak ini? Panas. Berteduhlah Abu Talib, ayah Ali. Abu Talib, Ali belum lahir lagi. Jarak Ali dengan Nabi 30 tahun. Waktu itu Nabi masih kecil, Ali belum lahir. Dibawa Abu Talib lah, keponakan yatim yang tak berayah, tak beribu piatu ini berdagang. Sebelum sampai ke negeri Syam, panas, berteduh di atap gereja tua, Dir namanya. Kebetulan yang ada di dalam itu seorang laki-laki tak pernah keluar, beribadah saja. Namanya Bahira. Bahira bata batinnya menyala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutlah kalian pada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah. Nurun yang diberikan Allah ke dalam hati orang beriman. Tergerak hati Bahira, mengintip dari celah jendela. Nampaknya Sayyidul Bashar, Sayyidul Kaun, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahira bertanya kepada Abu Talib, man hadha? Hai, biasa kita kalau ketemu sama orang kita tanya dulu nama orang, what is your name? Tapi ini dia tidak tanya nama, yang dia tanya siapa anak ini? Abu Talib menjawab spontan, ini anak saya. Kita mengatakan keponakan kita, anak kita itu biasa. Ini anak siapa Pak? Anak saya. Walaupun keponakan kita, tidak bohong. Ini siapa? Anak saya, kata Abu Talib. Apa kata Bahira? Kalau benar firasatku dan kitab yang kubaca, anak ini bukan anakmu, karena bapaknya sudah meninggal dan dia lahir dalam keadaan yatim. Terkejut Abu Talib. Dari mana kau tahu? Karena kulihat ada 3 tanda. Pohon kayu bersimpuh sujud, batu-batu bersimpuh sujud, dan dari tadi ada awan yang selalu menaungi dia. Dan aku khawatir nanti dia dibunuh oleh orang Yahudi. Bawalah dia pulang, karena Yahudi sedang menanti Mesias, juru selamat di akhir zaman. Dan mereka tunggu-tunggu itu ternyata sudah datang, dan mereka benci kepada dia. Kenapa mereka tak suka pada dia? Karena dia dari keturunan Ismail. Yang mereka tunggu-tunggu keturunan dari Ishak. Kita di Aceh tak mempermasalahkan itu, mau Ismail mau Ishak, yang penting kita terima dia. Wahaya kalau orang Aceh minta nabinya mesti orang Aceh juga. Tengku Muhammad. Bahaya orang Batak kalau mau nabinya mesti Batak juga, Muhammad Nasution, Muhammad Siregar. Kita di Nusantara tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ismail atau Ishak. Semua kita bersyahadat, seluruh pesisir bersyahadat, dari mulai Aceh sampai Sorong, Fak-Fak, Raja Ampat, sampai saya berjumpa Raja Patipi di Fak-Fak. Masih ada. Ke rumahnya saya sampai, saya mau lihat mana itu raja. Al-Quran yang dulu sampai pertama kali ke kampung halaman kalian, dibukanya lah Al-Quran dari kulit kayu, sampulnya dari kulit rusa. Qurannya kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Dari mana ini raja? Apa kata dia? Dari Pasai, dari Aceh. Ulama dari Aceh membawa Quran kulit kayu dengan sampul kulit rusa sampai ke Raja Patipi di Fak-Fak, di pesisir Pulau Papua. Allahu Akbar. Saya sampai ke sana naik pesawat 8 jam baru sampai. Bayangkan mereka dulu dipukul ombak, dihempas gelombang,
dakwah. Menyampaikan apa ini? Menyampaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulin, ucapan Nabi. Fi'lin, perbuatan Nabi. Takririn, ketetapan Nabi. Sifati khalqiyatin, fisik Nabi. Dari mulai tapak tangan Nabi, ketiak Nabi, pipi Nabi, keringat Nabi, darah Nabi. Wa khuluqiyatin, khuluqiyah, akhlakul karimah, yang tidak lagi dia berpikir spontanitas, langsung saja. Begitu melihat ada seorang perempuan datang, Nabi langsung membuka sorbannya. Dibukanya sorbannya, diletakkannya di atas pasir. Hai perempuan, duduk, silakan. Heran orang semua, siapa perempuan ini? Kok baik sekali Nabi ke dia? Ternyata perempuan itu namanya Syaima. Siapa namanya? Syaima. Yang istrinya hamil kasih nama anak Syaima. Masya Allah. Panggilan Syai. Jangan. Syai itu teh manis. Dibentangkan Nabi sorban di atas pasir. Duduklah Syaima. Sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Syaima, saudari perempuan sesusuanku, karena kami dulu sama-sama menyusu pada Halimatus Sa'diyah. Sekarang banyak anak perempuan saudara sesusuannya tak dipedulikannya. Kenapa? Sama-sama menyusu kepada Al-Baqarah, sapi betina. Nah itu saudara sesusuanku. Itu sama-sama tak mau ke masjid kan. Biasanya sifat orang saudara sesusuan sama, kontak aja. Na'udzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bisa membangun masjid megah mewah? Malam tadi masjid megah mewah, subuh ini masjid besar megah mewah. Ada yang dibangun pribadi, ada yang dibangun kerajaan negara, tapi semua menunjukkan Nabi mengajarkan umat Islam mesti ekonomi mapan dan kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Alhamdulillah. Tak perlu cerita tentang orang Aceh kaya atau tak kaya, berduit atau tak berduit. Tengok saja Masjid Baitur Rahman. Tengok saja keris-keris, tombak-tombak, rencong-rencong orang Aceh. Kepalanya emas, gagangnya gading gajah, gagangnya permata. Itu menunjukkan kaya raya. Sekarang dibangkitkan masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tempat zikir, tapi di Masjid Oman Al-Ma'mur ada Baitul Mal Wat Tamwil, BMT. Bait rumah, mal harta. Orang Arab menyebut mal, orang Barat menyebut mall. Tamwil, bantuan, investasi, dana cair. Jangan sampai orang Islam terjebak rentenir, makan riba, modal tak ada. Masjid bukan hanya tempat orang menyembah Allahu Akbar, karena Nabi membangun dua tempat beribadah kepada Allah, Baitullah, masjid, tapi ekonomi mesti mapan, Baitul Mal. Ini sekarang perjalanan pincang, datang orang minta modal, Ustaz tolonglah saya mau, anak saya mau sekolah, kasihlah modal saya mau dagang. Banyak-banyak aja zikir, astagfirullah, matilah dia. Orang minta modal dikasih zikir. Kasih dulu modal, baru usaha, baru zikir. Maka apa yang dilakukan oleh pengurus masjid, Masya Allah, Baitul Mal Wat Tamwil, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 saja satu orang, kali 1.000 orang, berapa itu? 10 juta. Sedikit kali. Kalau gitu kita tambahlah 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 kali 1.000 orang, berapa itu? 100 juta. 100.000 kali kita 1.000 orang subuh ini. Tapi rasa-rasanya tak mungkin 1.000. 100.000, 100.000, 100.000, 1.000 orang, maka 100 juta terkumpul subuh ini. Kita sudah bisa membantu modal pedagang kecil. Pedagang kecil itu modalnya 5 juta. Tapi kalau sudah terjebak lintah darat, lintah ini di air aja mudaratnya luar biasa, apa lagi naik ke darat? Habis 5 juta pinjam bunga 10 juta, terjebak
maka banyak yang merubah akidah, berubah keyakinan, stres dan depresi. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya pakai jubah, pakai sorban, panjang jenggot, solat ke masjid, berzikir, baju putih. Sunnah Nabi juga adalah membangkitkan ekonomi. Apa itu Nabi? Kenapa Nabi masuk pasar? Kenapa Nabi masuk ke pasar? Nabi masuk ke pasar dikritik di Madinah. Kenapa Nabi masuk pasar? Nabi itu mestinya sholat aja di masjid. Menunjukkan Nabi kita bukan hanya masalah ibadah. Nabi jadi panglima perang, Nabi naik kuda, Nabi memanah, Nabi pakai tombak. Tapi Nabi tak pernah membunuh orang. Nabi seumur hidup tak pernah membunuh orang. Nabi Muhammad masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke tempat pedagang-pedagang. Ya sahibat ta'am, hei pedagang, hei orang yang jualan, kenapa ini basah di dalam? Ya Rasulullah, kena hujan tadi malam. Terus kalau aku biarkan ini basah nggak laku, akhirnya ku timbun pakai yang kering di luar, orang beli, ku masukkan saja cepat-cepat bungkus. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program-program masjid kita support, program ekonomi Baitul Mal wa Tamwil ikut peran serta di dalam, program pendidikan pengajaran. Masjid sudah cantik, bagus, megah, mewah, mahal, mikrofon hebat, kipas angin mati karena kebetulan AC-nya hidup. Saya heran, kipasnya mati kok dingin ya, luar biasa. Dari mana Ustaz tahu AC-nya hidup? Tuh di depan AC itu kan ada hidup ya. Itu yang bergerak hidup tuh, yang tak bergerak mati. Sudah bagus, kita support program pendidikan, jangan sampai tidak datang. Fikih datang, hadis datang, tafsir datang. Hari Jumat, malam Sabtu hadiri kajian pemikiran Islam disampaikan oleh S1, S2, S3 dari Al-Azhar University, Dr. Amri Fatmi LC MA. Andai saya tinggal di Banda Aceh, demi Allah, andai saya tinggal di sini, saya akan mendengar, saya akan menulis, saya akan mencatat, saya buatkan jadi buku. Andai saya datang kemari, karena keilmuan lemah, titel cuma LC aja di Azhar, tak sampai. Maka udah umur 42 pun masih kuliah juga lagi, belum dapat juga lagi doktor. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah Bapak Ibu datang ke pengajian, catat, dengar, sebarkan. Yang tak bisa datang, share ke kawan-kawan. Yang tak bisa datang ke masjid, streaming. Tapi jangan semua streaming, nanti semua ngirim kamera aja, tinggal Ustaz sama kamera aja. Datang, karena ada barokah ilmu, barokah kebaikan. Tidak hanya dengan Ustaz Amri, dengan Tengku, dengan Abu, dengan Abi, datang. Karena dengan ilmu lah kita selamat berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 7, jam 6 saya mulai, sekarang sudah jam 7 lewat 2. Tetap di mana-mana 60 menit 600 ml, walaupun air minum subuh ini 300. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Ada kertas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat waktu tanduk setan. 12 menit sudah lewat. Silakan salat sunat isyraq 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq. Yang tak pakai usolli niat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Di akhir majlis yang dihadiri malaikat, mari kita berdoa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong lepaskan kami dari jeratan hutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Keluarga kami, jamaah kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangkan makam alam barzahnya ya Allah.
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafi'a salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia akhirat maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa iman dan Islam ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri aman, damai, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, anggota-anggota dewan kami, Bapak Wali Kota, Gubernur, orang-orang yang kau titipkan amanah di pundak mereka, jadikan hati mereka condong untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang limat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wajib